ini ada beberapa bukti yang kita sodorkan kepada penyidik, dan juga hari ini terakhir tadi kami coba update ke penyidik bahwa saat ini sudah dilakukan penyitaan dan juga pembunuhan ibu dan anak di Bekasi sebagai kuasa hukum dari korban kita seperti apa saat ini? Jadi sampai dengan hari ini setelah pengembalian berkas P19 yang terakhir kemarin, kami dari tim kuasa hukum kan juga mengikuti perkembangan dan juga penelusuran lebih lanjut dari pihak penyidik sampai sejauh mana, yang mana sampai dengan hari ini kita melihat bahwa perkembangan positif dan mengarah ke yang lebih baik. Dan juga menurut hemat kami saat ini penyidik sungguh-sungguh untuk melengkapi petunjuk dari jaksa, dan tentunya saat ini penyidik juga melengkapi berkas dan juga bukti-bukti tentunya dikuatkan supaya nanti di persidangan sampai dengan akhir masa penahanan ini bisa di P21 gitu. Apakah dari keluarga korban sendiri ada pemeriksaan pembaku atau seperti apa? Kemarin kita ada klarifikasi yang dilakukan oleh Polda terhadap Kakak Jack untuk beberapa keterangan terkait dengan teknis pada saat sebelum korban meninggalkan rumah. Gitu. Kemudian apakah sejauh ini ada bukti-bukti tambahan diminta dan dihadirkan disiapkan oleh penyidik sendiri dalam hal menyikapi petunjuk-petunjuk jaksa itu sendiri? Jadi pengetahuan kami saat ini penyidik sudah melengkapi beberapa petunjuk, yang mana salah satunya yang seperti kita ketahui ada beberapa bukti yang pada petunjuk P19 sebelumnya ini kan dimintakan, dan juga hari ini terakhir tadi kami coba update ke penyidik bahwa saat ini sudah dilakukan penyitaan dan juga pelengkapan berkas-berkas untuk nantinya berkas ini dilengkapi supaya bisa segera P21 informasinya menurut dari penyidik. Ini kan waktu untuk tersangka ini kan sudah di ujung-ujung masa tahanan nih, Pak. Dan sampai hari ini pun belum ada tanda-tanda untuk berkas itu di P21. Kira-kira dari pihak keluarga korban sendiri kira-kira seperti apa nih, Pak? Jadi gini, kalau kami sendiri yakin ya dengan penyidik Polda tidak akan sampai lewat 120 hari untuk melengkapi berkas ini, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pelengkapan terhadap petunjuk-petunjuk jaksa sebagaimana P19 sebelumnya ini dalam 1-2 minggu terakhir ini sudah sangat masif pergerakan dari penyidik, dan juga intensitas untuk melengkapi berkasnya sangat cepat. Jadi saya rasa sebelum 120 hari habis masa penahanan, penyidik sudah bisa untuk melengkapi berkas, dan juga kami yakini bahwa nanti berkas yang dilengkapi juga sesuai petunjuk jaksa, sehingga nanti seluruh pasal yang dilekatkan kepada Randi ini sesuai dan tidak memiliki celah untuk dibantah di persidangan. Kemarin itu kan jaksa menyebutkan bahwa sebenarnya petunjuk dari jaksa itu kan tidak ada hal-hal yang sulit, karena semua materi yang diminta untuk dilengkapi itu ada di dalam BAP itu sendiri. Dan kira-kira pantauan dari kuasa hukum korban kira-kira seperti apa untuk kelengkapan berkas itu hingga saat ini? Jadi begini, sebenarnya memang betul kemarin itu yang dimintakan adalah berkas-berkas yang sebenarnya sudah ada, hanya saja lampiran-lampiran bukti dan juga berkas yang dikirimkan kepada kejaksaan masih belum bisa menunjukkan secara rinci. Jadi di P19 ini kalau saya lihat dari kejaksaan ingin supaya P19-nya ini untuk melengkapi dan menguatkan kembali fakta-fakta yang ada di berkas sebelumnya. Jadi makanya dari pihak kejaksaan ingin supaya berkas ini dilengkapi sesuai dengan apa yang sudah ada. Jadi bukan dilengkapi dalam artian yang belum ada diadakan, tapi lebih kepada yang sudah ada didalami lagi. Jadi saat ini banyak pendalaman yang saya lihat progresnya cukup baik ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan dari pihak keluarga pun dipanggil, lalu kita menurut informasi ada beberapa temuan yang sudah digali lagi berdasarkan dokumen-dokumen ini. Makanya dari pihak keluarga tuh punya keyakinan sebelum 120 hari ini selesai, perkara ini bisa terang benderang.
soal penerapan pasal ini kan sudah ada beberapa pasal termasuk di dalamnya pasal 340 dan juga pasal tentang perlindungan anak yang ada di sisi selatan di situ. Apakah keluarga sendiri meyakini bahwa pasal itu akan tetap harus dilekatkan di situ atau jangan sampai ada perubahan pasal? Ya, kalau dari penerapan pasal sejauh penglihatan pihak kuasa hukum dari keluarga ini melihat penerapan pasal ini akan terus dikuatkan oleh penyidik. Dalam artian begini, kalau penyidik tidak mau membuktikan adanya 340 dan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, tentu berkas ini tidak serumit ini. Jadi kita lihat di sini dari kejaksaan maupun pihak penyidik Polda sendiri sungguh-sungguh untuk supaya penerapan pasal terhadap tersangka RB ini maksimal. Jadi tidak ada celah untuk nanti ada keringanan atau ada yang bisa dibantah pada saat persidangan. Jadi semaksimal mungkin saya lihat di sini penyidik sebagaimana pasal yang dilekatkan memiliki kekuatan nantinya. Jadi posisi saat ini dari pasal-pasal tersebut kami yakini akan tetap sampai persidangan dengan pasal 3340, 338 dan Undang-Undang Perlindungan Anak akan bisa terbukti manakala nanti berkas ini telah P21 dan dipersidangkan. Gitu. Bang, sejauh mana optimisme keluarga terhadap penuntasan kasus ini? Artinya kan kasus ini kan masih bergulir, masih berjalan di pihak kepolisian. Optimisme dari keluarga sendiri seperti apa? Apakah kasus ini bisa dituntaskan secara seadil-adilnya atau seperti apa? Ya, kalau dari kami ini melihat tentu penyidik akan maksimal dan kami pun optimis. Saya beberapa waktu lalu sudah sampaikan di Pos Kupang. Saya sampaikan bahwa ini adalah pertaruhan terhadap institusi Polri bisa membuktikan atau tidak dugaan keterlibatan pelaku lain, kesempurnaan terhadap alur cerita tindak pidana yang saat ini dilekatkan kepada tersangka RB. Nah, ini tentu saya yakini bahwa penyidik tidak mau mengambil risiko dengan melimpahkan berkas yang kurang sempurna, kurang baik, dan juga dari pihak kejaksaan tentu tidak mau menerima manakala berkas ini memang tidak lengkap, karena kan akan beresiko. Resiko dalam artian bisa saja nanti di persidangan tersangka bebas, ya kan? Tentu akan beresiko terhadap bisa jadi nanti pihak keluarga melakukan upaya-upaya hukum tentunya, dan juga manakala bebas kan pasti ada pertanggungjawaban hukum dari penyidik terhadap tersangka. Nah, ini yang saya yakini bahwa penyidik nanti ke depannya untuk penerapan pasal untuk perkara ini akan maksimal dan juga akan sebisa mungkin bisa membuktikan bahwa perkara ini murni 340 dan juga 338 tentang perlindungan anak. Bang, apakah dalam proses pemeriksaan adakah barang bukti baru yang diberikan oleh keluarga korban kepada pihak penyidik Polda Metro? Ada, sejauh ini ada beberapa bukti yang kita sodorkan kepada penyidik, dan juga ada beberapa masukan-masukan yang kami rasa cukup substansial agar perkara ini bisa dikembangkan. Selain daripada itu, menurut informasi juga petunjuk dari jaksa untuk melengkapi beberapa bukti juga sudah dijalankan oleh penyidik, jadi kedepannya mungkin ini perkara bisa terang benderang. Bang, satu lagi, mungkin harapan dari Abang selaku penasihat hukum keluarga korban ini untuk perkara kasus sendiri seperti apa? Ya, harapan kami tentu ingin P21 dengan berkas yang sempurna, supaya pasal-pasal yang dilekatkan lalu bukti-bukti yang ada, fakta-fakta yang ada bisa terurai dan terungkap di persidangan, dan tentunya tersangka maupun siapapun yang terlibat di dalamnya bisa dihukum semaksimal mungkin. Tuh. Apakah keluarga juga berharap bahwa ke depan ada lagi tersangka-tersangka baru yang harus ditindak oleh pihak kepolisian? Ya, kami kalau dari pihak keluarga tentu berharap secara objektifnya adalah perkara ini bisa terbuka, bisa terang benderang. Nah, tentu kalau kita melihat sampai dengan sejauh ini sudah 4 bulan berjalan penyidikan kita, tentu kami melihat ada beberapa masih bukti-bukti yang mengarah pada tersangka-tersangka lain atau pihak-pihak lain yang kemungkinan ada dugaan keterlibatan. Tetapi kami yakin penyidik lebih mengetahui dan juga penyidik lebih bisa mengungkap apakah keterlibatan dari pihak lain ini bisa dikategorikan sebagai suatu
pelanggaran hukum juga yang memiliki konsekuensi dia sebagai tersangka baru atau tidak. Jadi kami yakini bahwa sebenarnya pihak keluarga berapapun tersangkanya atau siapapun yang menjadi tersangka, selama itu bisa dibuktikan dan rasional sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka kami akan ada kepuasan di situ. Karena balik lagi kita berbicara tentang kehilangan nyawa. Nyawa ini bukan istilahnya bukan nyawa hewan, jadi bukan perkara biasa. Tentu kami ingin hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. Terima kasih Bang.